warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Surau, gimana nih kabarnya? Puasa kan? Ya, Alhamdulillah sekarang kita telah memasuki hari ke-6 bulan puasa. Semoga dalam berpuasa kita dilancarkan oleh Allah sampai akhir bulan nanti, amin. Dan ingat Sobat Surau, walaupun kita berpuasa, Sobat Surau harus tetap belajar mengaji bareng Surau ID bersama saya Nailul Ahla Al-Fatimi. Kali ini kita akan membahas terkait macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Di video sebelumnya kita telah membahas terkait jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci. Jika Sobat Surau ingin memperdalam kembali materi tersebut, silahkan dicek video sebelumnya ya. Baik. Dalam fikih, macam-macam najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan, najis mutawassithah atau najis sedang, dan najis mughaladah atau najis berat. Pertama yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis ini berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Cara mensucikan najis mukhaffafah ini yaitu cukup dengan memercikkan air pada tempat atau benda yang terkena najis tersebut, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya dibasuh dari kencing anak perempuan dan dipercikkan air dari kencing anak laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Yang kedua yaitu najis mutawassithah atau najis sedang. Najis ini contohnya seperti kotoran manusia, kotoran hewan, darah, bangkai hewan kecuali ikan dan belalang, dan lain sebagainya. Najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada najis hukmiyah dan yang kedua ada najis ainiyah. Apa Sobat Surau tadi? Ya, betul. Yang pertama yaitu najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada bau, rasa maupun wujudnya ataupun bekas dari najis tersebut. Contohnya yaitu bekas buang air kecil yang sudah kering. Cara mensucikan najis ini yaitu dengan dibasuh dialiri air pada tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Nah, kemudian jenis najis mutawassithah yang kedua yaitu najis ainiyah, yang berarti bahwa najis yang dapat dilihat oleh kasat mata. Beda ya, tadi yang najis hukmiyah tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Nah, cara mensucikan najis ainiyah ini dengan dibersihkan dulu atau dihilangkan terlebih dahulu wujud najisnya, baru kemudian dialiri air. Tindakan menyiram dengan air ini dapat kita ganti dengan mengelapnya menggunakan kain yang tentunya kain yang bersih dan basah dengan air yang cukup. Kemudian, jika dalam menghilangkan bekas najis perlu menggunakan barang-barang seperti sabun, deterjen, dan lain sebagainya, maka penggunaan barang-barang tersebut diwajibkan sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Qawaid Al-Usuliyah. Kemudian jika ada tempat atau benda yang terkena najis tapi sulit sekali untuk dihilangkan bekasnya, bagaimana nih? Apa ya hukumnya kira-kira? Ya, ketika najis tersebut sulit sekali untuk dihilangkan, baik dari segi warnanya, baunya, benar-benar tidak bisa dihilangkan, maka dalam kaidah fikih hal ini sudah dianggap suci atau dima'fu oleh syara. Bagaimana Sobat Surau, sudah jelaskan? Macam najis yang terakhir yaitu najis mughaladah atau najis berat. An-najasatul mughaladah hiya najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima, yang berarti bahwa najis mughaladah adalah najis yang berasal dari hewan anjing, babi, ataupun dari anak-anaknya. Contohnya yaitu segala sesuatu yang berasal dari hewan anjing, babi, baik air liur, kotoran, jejak kaki yang basah, dan lain sebagainya, maka termasuk najis mughaladah. Nah, bagaimana sih cara mensucikan najis berat ini? Dalam fikih, cara mensucikan najis mughaladah ini yaitu dengan membersihkan najisnya, kemudian dicuci menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampurkan dengan tanah. Pencampuran air dengan tanah ini
dalam fikih terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu dengan meletakkan tanah pada tempat yang terkena najis, baru memberikan air dan kemudian mencampurkan keduanya. Setelah itu baru dibasuh. Nah, cara yang kedua yaitu dengan memberikan air terlebih dahulu pada tempat yang terkena najis, baru kemudian diberikan tanah dan dicampurkan antara keduanya. Setelah itu baru kemudian dibasuh. Nah, cara yang ketiga yaitu dianggap cara yang lebih utama dibandingkan dengan cara-cara sebelumnya, yakni dengan cara mencampurkan tanah dan air secara bersamaan, baru kemudian dibasuhkan pada tempat yang terkena najis. Nah, itulah penjelasan terkait macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Kita di sini tentunya belajar bersama-sama ya. Karena setelah kita mengetahui bagaimana cara bertoharoh yang baik atau bersuci yang baik, tentunya kita akan lebih bisa bijak dalam menjaga kebersihan, karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Es selasih diminum saat subuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.